Hai kawan, siang. Hari ini kita telah memasuki hari yang menentukan. Segera siapkan pasukan, baik di kota ataupun yang di daerah. Saya optimis, saya yakin bahwa di seluruh dunia ini akan mendukung kita. Pemuda yang saya didik di memiliki optimis yang sama dengan pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Kawan ketua ini berpesan agar gerakan yang dilancarkan bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Berdasarkan gerakan utama adalah para jenderal, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Major Sudaryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, dan Jenderal Aha Nasution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Jadi kalian melakukan penangkapan para jenderal. Yang pertama, kalian melakukan penangkapan Haji Nasution yang dipimpin oleh Letnan Raja Udut. Yang kedua, kalian melakukan penangkapan Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letnan Fijar. Yang ketiga, melakukan penculikan kepada Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Yang keempat, dilakukan penculikan terhadap Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjan Bungkus. Siap. Untuk yang kelima, dilakukan penculikan terhadap S. Parman dipimpin oleh Serjan Satar. Siap. Untuk yang keenam, dilakukan penculikan terhadap Jenderal dan Panjaitan dilakukan oleh Soekarjo. Siap. Untuk yang terakhir, kalian melakukan penangkapan pada Jenderal Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Ada bapaknya deh. Oh, ya, ada. Pak, ada pasukan Cakrawala, Pak. Hah, Cakra. Jenderal, cepat bukakan pintunya. Pak, cepat lari. Mari aku kan lagi. Ayo. Ayo, buka. Jangan gerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Bapak mana, Bu? Bu, tolong bangunkan, ada tamu. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden di sana. Baik, saya akan melihat lebih dahulu. Sebenarnya tidak usah mandi, Jenderal. Setidaknya saya cuci muka atau berpakaian terlebih dahulu. Tidak usah. Nah, kalian
Apa kalian? Ya, tembak! Permisi. Ada apa ini? Gua diminta untuk masuk. Dia sekarang. Lama begini. Jam berapa ini? Tidak terlalu malam. Tidak ada penjelasan, Jenderal. Semakin menipis. Sudah, sebaiknya tidak berpakaian dulu. Tidak usah. Bawa dia. Permisi. Ya, ada apa? Pada negara sedang genting, Jenderal. Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang. Baik, tunggu sebentar. Loh, kenapa ikut masuk? Karena surat perintah. Kok aneh mas? NRP mereka cuma 4 angka. Gua lebih tuh. NRP Cakra. Kamu dapat dari? Loh, Loh, kok bisa dibanting? Tapi saya sedang difitnah. Bawa dia. Permisi. Mohon untuk kepanikan Bapak, Bu, untuk menghadap Presiden. Ya, Bu. Sungguh sadar hati mereka kembali dan melakukan. Jenderal, cepat. Tim peringatan terakhir, Jenderal. Tembak. Permisi, Jenderal. Sekarang Jenderal dipanggil untuk menghadap Presiden. Menghadap presiden. Iya, Jenderal. Jam berapa ini? Nanti pagi, Jenderal. Pagi. Sana kamu. Iya, Jenderal. Ya. Tidak perlu, Jenderal. Bawa dia. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Rasakan ini, Jenderal. penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang, coba rasakan si setan ini. Mau bicara? Bicara. Ayolah bicara, setan. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan ke dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan panjang diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit
menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkatan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja, serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota pendukung-pendukung PKI menjadi korban pembunuhan, serta ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp interogasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.